Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa An-Nafi'ah Channel yang insya Allah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kami dari tim ingin mengenal lebih jauh tentang lembaga pendidikan Islam An-Nafi'ah. Kami akan menggali informasi lebih jauh dengan pemateri dari pihak pondok, dari pihak yayasan, yaitu Lora Muhammad Mahrus Ali MC MH. Selamat siang, Lora. Selamat siang. Oke. Kami begini, kami ingin mengenal lebih jauh tentang An-Nafi'ah. Selama ini kami mengetahui An-Nafi'ah itu adalah pondok pesantren yang menggabungkan antara pendidikan salaf, yaitu pendidikan pondok pesantren ya, dengan pendidikan modern atau pendidikan formal gitu. Sebelum kami jauh belajar tentang itu, mengetahui itu, kami ingin tahu sejarah berdirinya An-Nafi'ah ini bagaimana gitu. Oh iya, terima kasih. Jadi begini ya, An-Nafi'ah ini kalau dilihat dari kegiatan belajar mengajar, belajar Al-Quran, kemudian belajar kitab kuning, itu sebenarnya sudah ada sejak Kiai Nafi'i pulang dari pondok ke tempat ini. Dulu beliau mondoknya itu di Paserian, kemudian juga beliau ngaji ke Kiai Muntasor. Kiai Muntasor itu menentunya Kiai Imron. Kiai Imron itu putranya Syekh Khalil Bangkalan. Nah, setelah beliau selesai mondok, kemudian pulang tempat di sini, beliau mendidik masyarakat, membaca Al-Quran, kemudian juga mengadakan pengajian kitab. Nah, kalau dimulai dari ini sebenarnya sudah lama An-Nafi'ah ini ada. Tetapi kalau untuk dimulai dari berdirinya lembaga pendidikan formal itu dimulai pada tahun 1988. Itu pertama kali didirikan oleh Kiai Haji Mudzakkir Nafi'i beserta istrinya Umi Badriah. Yaitu setelah maksudnya yang secara resmi, maksudnya apa nih? Ada izin dan semacamnya. Iya, ya. Ada MI, kemudian dan seterusnya. Itu didirikan pertama kali oleh Abi Mudzakkir sama Umi Badriah, yaitu pada tahun 1988. Itu setelah beliau pulang dari pondok. Beliau Abi Mudzakkir ini kan mondok di banyak pesantren. Pertama itu di pondok Syekhona Khalil yang dulu didirikan oleh Kiai Abdullah Sahol. Kemudian juga beliau di pondok Sidogiri. Selain dari Sidogiri juga beliau mondok di Manyepen, Pamekasan. Kemudian setelah itu ke Syekh Ismail Zain di Mekah. Setelah itu kemudian pulang yang menikah dengan Umi Badriah ini. Yang Umi Badriah ini alumni pondok Salafiyah Bani. Karena pada saat itu mungkin sekolah-sekolah di sekitar ini belum banyak. Bisa dibilang di sini ini lembaga pendidikan yang awal, termasuk yang awal di daerah sini. Jadi setelah itu kemudian berkembang An-Nafi'ah ini terus mendirikan. Kalau sekarang itu sudah lengkap, mulai dari tingkat PAUD, TK. Kemudian TK itu sendiri ada TK yang di sini juga ada TK Toros aja itu. Kemudian ada yang di Tungkek. Terus sampai sekarang sampai SMA. Ya alhamdulillah kalau dari sisi lembaga ini sudah bisa dibilang sudah lengkap.
tinggal perguruan tinggi nanti. Tinggal perguruan tinggi, mudah-mudahan oleh Allah ya diberi pertolongan untuk bisa mewujudkan itu. Amin, amin, amin. Ada yang perlu saya tambahkan bahwa pada waktu itu di An-Nafiyah ini masih hutan, jadi tidak seperti sekarang ini jalannya sudah bagus, kemudian gedung-gedung sudah besar seperti ini. Dulu itu ya masih bebatuan di sini, hutan di sini. Kemudian bahkan ini belum ada jembatan ini belum ada. Kemudian beliau mengupayakan adanya jembatan untuk mempermudah siswa yang akan datang ke sini juga untuk membantu masyarakat di sekitar sini. Intinya beliau itu punya prinsip begini, prinsip yang itu sudah tertanam sejak di pesantren, yaitu hadis yang disabdakan oleh Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Dan kalau kita baca kaidah-kaidah fikih kan banyak ya yang menjelaskan bahwa misalnya al-muta'addi minal khairun minal qasir, ibadah yang manfaatnya tidak hanya kembali kepada dirinya sendiri tapi juga kepada orang lain itu lebih utama daripada ibadah yang hanya kembali kepada orang lain. Jadi hadis dan kaidah-kaidah semacam ini mungkin sudah tertanam di dalam hati beliau sehingga ketika pulang di sini terpanggil untuk mendirikan lembaga pendidikan. Kemudian lagi beliau itu Abi Mudzakkir yang sering saya dengar sejak pertama kali saya datang ke sini tahun 2015 itu adalah pentingnya waktu. Beliau sering mengatakan bahwa penting itu waktu itu amat sangat penting. Beliau sering mengatakan 1 detik bagi pelajar itu adalah ilmu, 1 detik bagi ahli ibadah itu adalah pahala, dan 1 detik bagi pengusaha itu adalah uang, 1 detik bagi tentara itu adalah nyawa. Maksud beliau itu adalah waktu itu sangat penting, jangan disia-siakan. Jadi tadi itu adalah sejarah singkat tentang berdirinya An-Nafiyah sekaligus perkembangan An-Nafiyah dari masa ke masa. Saat ini saya ingin tahu tentang program-program yang ada di An-Nafiyah dan program unggulannya apa, gitu. Mohon penjelasannya. Jadi begini, seperti tadi sampean sampaikan bahwa di An-Nafiyah itu sejak awal berdirinya memadukan antara pendidikan umum dan pendidikan salaf. Program unggulan kami yang berkaitan dengan ilmu agama ya ada 3 saya kira yang ingin kita kembangkan. Itu yang pertama di sini adalah tahfidzul Quran dan tahfidz dan tarsil Al-Quran. Nah, untuk tahfidz ini alhamdulillah sekarang sudah ada sekitar 10 kalau nggak salah, ini yang memang kita pilih, yang memang serius untuk ngapalin Al-Quran. Karena kalau Al-Quran itu kan harus betul-betul ada niat, karena di samping ada keutamaannya besar, tapi juga tanggung jawabnya kan besar. Tapi kalau untuk tahsin itu semua kita haruskan. Jadi untuk yang berkaitan dengan Al-Quran ini mulai pagi, jadi setelah sholat subuh itu nanti dibagi beberapa kelompok, ada yang masih kecil-kecil belum lancar, itu nanti ada ustadznya sendiri, ada yang sudah lancar tinggal untuk tahsinnya itu ada ustadznya sendiri. Nah, nanti setelah maghrib itu juga ada kegiatan pembelajaran Al-Quran lagi. Setelah jamaah maghrib, kemudian wirid setelah maghrib, kemudian baca Yasin, baca Rotibul Haddad, kemudian setelah itu Al-Quran lagi. Kemudian yang kedua itu ya pengembangan kitab kuning sebagaimana umumnya lembaga pendidikan pesantren. Alhamdulillah kita
bersama pengurus-pengurus yang lain ini menyepakati diadakan sekolah diniyah sore. Itu ya yang pelajarannya apa? Di samping yang pagi. Yang di pagi itu kan di formal, di SMP, SMA, kemudian MI itu sebenarnya sudah ada pelajaran kitabnya. Tapi kami pengurus melihat itu kok tidak maksimal. Maka kami ingin memaksimalkan pengembangan kitab kuning ini di sore dan malam hari. Sore hari dan malam hari. Jadi di sorenya itu kita mengadakan sekolah lagi yang khusus pendalaman kitab kuning. Untuk malamnya itu untuk menguatkan yang sore ini. Jadi ada yang ngulangi pelajaran, tapi tetap ada gurunya yang menjaga. Tetap ada guru yang menjaga. Ada yang misalnya nyetorkan hafalan yang misalnya Nazam Imriti. Sorenya kan pelajaran Nazam Imriti. Nanti malamnya disetorkan Nazam Imritinya itu. Kemudian misalnya ada ketidakpahaman di pelajaran sore, nanti malamnya itu bisa bertanya ke guru yang nemeni itu. Nah, ini ya tujuannya untuk penguatan terhadap penguasaan terhadap kitab kuning itu. Kemudian yang terakhir itu adalah pengembangan bahasa. Nah, ini yang kita belum bisa dibilang belum maksimal, tetapi sudah kita usahakan. Jadi kita tetap adakan, kalau malamnya itu juga diadakan semacam kursus bahasa Arab dengan menggunakan kitab yang dari itu Pondok Dalwah itu kita ajarkan, dan kita mendorong kepada anak-anak untuk bisa memulai mempraktekkan. Jadi saya katakan kepada mereka, pokoknya harus mulai. Bahasa Arab itu yang penting dimulai. Ngomong saja, misalnya bahasa Arabnya tahu separuh, ya yang tahu itu pakai bahasa Arab, yang tidak tahu nggak apa-apa. Yang pakai bahasa Arab, yang namanya nggak tahu, pokoknya harus dimulai. Kemudian juga kalau ada di sini kan, kalau setiap malam Selasa itu ada kegiatan ekstrakurikuler namanya muhadharah dengan praktik pembudian. Nah, di kegiatan muhadharah ini kita isi dengan penampilan bahasa Arab. Misalnya puisi bahasa Arab, pidato bahasa Arab, kemudian muhadatsah bahasa Arab, itu kita sudah mulai. Ya bergantian dengan praktik pembudian. Kalau praktik pembudian itu ya misalnya praktik jamak qashar, praktik merawat jenazah dan semacamnya. Itu singkatnya kegiatan program yang kita laksanakan pada saat ini. Saya berharap ini terus berkembang, dan nanti dari An-Nafiyah ini bisa lahir alumni-alumni yang banyak memberikan manfaat kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya masing-masing. Demikian pemirsa, seputar sejarah berdirinya An-Nafiyah dan program-program beserta program unggulannya. Intinya lembaga ini didirikan oleh kiai yang punya kualitas dan ilmunya bersanad. Kemudian program-programnya jelas, menggabungkan juga antara pendidikan umum dengan pendidikan agama. Jadi pondok di sini, sekolah di sini itu umumnya dapat, agamanya juga dapat. Saya kira begitu. Jadi ini termasuk salah satu pondok pesantren yang pas untuk dipilih menjadi tempat kita belajar ilmu agama, kemudian juga tempat belajar ilmu umum. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.